Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Arika Rezeki dengan NIM 07011 2823 28104 dari kelas L2 atau B Indralaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari ringkasan pada materi bab kedua tentang sumber-sumber hukum administrasi negara di dalam buku Hukum Administrasi Negara karya Dr. Sahya Anggara. Baiklah, langsung saja memulai. Jadi yang pertama itu mengenai pengertian dari sumber hukum. Pada umumnya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai asas hukum. Sumber hukum merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak hukum administrasi negara, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Lalu yang kedua sebagai penunjuk hukum terdahulu. Sumber hukum memberi hukum administrasi negara pada hukum yang sedang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga ada sebagai sumber dari mana kita dapat mengetahui hukum. Mengenai tentang hukum, sumber hukum, misalnya dari dokumen, dari undang-undang, dari batu tertulis, dan sebagainya. Sumber hukum dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya atau dapat dilihat dari bentuknya. Dengan demikian, ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah berbagai bentuk hukum, bentuk aturan hukum yang ada. Sehingga dari pernyataan tersebut, ciri pertama negara hukum yaitu supremacy of the law, yang artinya bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas. Nah, apa sih itu asas legalitas? Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Dalam suatu negara, terutama yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, unsur yang pertama itu adalah unsur asas legalitas. Bagi hukum administrasi negara, penerapan asas legalitas berarti setiap tindakan atau perbuatan penguasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, dalam KUHP terbaru, kehadiran asas legalitas dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang pada tahun 2023 yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Nah, selanjutnya mengenai materi tentang sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sebelumnya dalam TAP MPR pasal 3 tahun 2000 disebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Menurut Ridwan HR, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuatan undang-undang dan pengaruh terhadap keputusan hakim, atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan hukum atau tempat materi hukum itu diambil. Nah, sedangkan sumber hukum formal ini biasanya bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum material adalah sumber yang berasal dari substansi hukum. Nah, kalau sumber hukum formal itu kan sebagai sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Nah, ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Adapun bentuk sumber hukum formal yang membedakannya, yang pertama itu menjadi undang-undang. Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang bersifat umum dan komprehensif, serta bersifat universal untuk menghadapi peristiwa yang akan datang dan belum jelas bentuk konkretnya. Yang kedua itu ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan tetap yang dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu.
apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada traktat. Traktat itu adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila diadakan dua negara saja dinamakan perjanjian bilateral. Sedangkan bila diadakan lebih dari dua negara dinamakan perjanjian multilateral. Nah, berikutnya yang keempat itu ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang memuat peraturan sendiri, kemudian diakui dan dijadikan sebagai dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat, maka lama-kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah umum yang diterima sebagai hukum. Dan yang terakhir ada doktrin. Doktrin itu adalah ahli-ahli hukum ternama yang mempunyai pengaruh pada pengambilan keputusan pengadilan, dan harus diingat bahwa doktrin yang belum digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya belum bisa dikatakan sebagai sumber hukum formal. Baik, mungkin itu saja sekian pemaparan dan ringkasan materi pada bab 2 tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Semoga kalian dapat memahaminya dengan jelas, dan apabila belum jelas boleh dilihat lagi buku karya Dr. Sahyanggara tersebut. Baik, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.